Yang jumlah penduduknya Desa Jurit ini sekitar 8.042, terdiri dari 2.225 kepala keluarga. Kemudian untuk yang balita 0 sampai 5 tahun, kemudian usia 0 sampai 1,5 tahun yang harus mendapatkan pelayanan supaya lengkap. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat memandang pentingnya isu elitis perkawinan anak digaungkan bersama, sehingga dilakukan berbagai langkah-langkah yang bisa mengikat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu yang bisa membangkitkan kebersamaan dalam bentuk tindakan adalah Gawi Gubuk atau Gawi Desa. Gawi Gubuk adalah kegiatan layanan anak rentan secara integratif di tingkat desa melalui revitalisasi kearifan lokal, pendekatan layanan dan kolaborasi multi stakeholder untuk pencegahan perkawinan anak. Momentum pelayanan terintegrasi yang bernuansa lokal itu berlangsung di desa dengan menghadirkan layanan pemerintah, swasta, dan BUMN dengan masyarakat rentan sebagai sasarannya. Hal yang sangat menyentuh adalah layanan yang tidak hanya terkait pada anak-anak, melainkan juga kalangan disabilitas, orang tua, bahkan lansia. Walaupun berbagai jenis layanan diberikan, mulai dari dokumen kependudukan, bantuan pendidikan, edukasi kesehatan, BPJS, hingga bantuan sosial, isu pencegahan perkawinan anak menjadi bingkai dari jenis-jenis layanan itu. Kalau kita tidak menganggap masalah perkawinan usia anak ini, maka pada situasi tertentu, pada kurun waktu tertentu, kita tidak bisa mengendalikannya. Pasti banyak persoalan sosial yang akan terjadi. Nah, karena itu kuncinya adalah mari kita jadikan bersama-sama bahwa kalau ada keluarga kita, semeton jari kita, warga kita yang menikah di usia anak, itu adalah masalah. Itu satu poinnya. Nah, kalau kita anggap masalah, kita punya kearifan lokal, kita punya tradisi yang baik, mun batur tak bermasalah, kita ikut menggotong royongkannya. Inilah Gawi Gubuk ini, kata kunci Gawi Gubuk ini. Mari mungkin kalau ada misalnya belum dia berusia 19 tahun, lalu kiri kanannya mendorong untuk menikahkannya, mari kita bersama-sama untuk memberikan pemahaman ke semeton muna merari nengka usiana ini bawa si 18 tahun. Pertama, pasti pendidikan anak itu terhambat. Yang semula mungkin mau kuliah jadi tidak kuliah. Yang kedua, setelah dia menikah pun begitu punya anak, cenderung dia untuk stunting. Mengapa stunting? Karena pada saat pertumbuhan bayi kan itu dapat makanan dari tubuhnya si ibu. Tubuhnya si ibu saja sedang membutuhkan asupan gizi, otomatis kalah bersaing gizinya untuk bayinya itu oleh ibunya. Makanya cenderunglah panjangnya berkurang, tumbuh kembangnya berkurang. Terakhir saya ingin mengunci, kalau kita bersama-sama bergotong royong menekan, menolkan usia perkawinan anak itu, Tiang yakinilah, Tiang banyak konsultasi dengan tokoh-tokoh agama kita. Itu adalah pengamalan dari surat An-Nisa ayat 9, di mana dikatakan terjemahannya itu khawatirlah. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita untuk khawatir, untuk meninggalkan generasi yang lemah kesejahteraannya. Itu poinnya. Karena kalau kita menikah di usia anak, kesejahteraannya akan lemah. Berbagai kebutuhan bagi masyarakat kecil itu memiliki irisan dengan perkawinan anak yang sering disebabkan oleh faktor ekonomi dan pengetahuan masalah reproduksi. Karena itulah Gawi Gubuk menjadi sangat populer kehadirannya di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Mereka datang berbondong-bondong melakukan pemenuhan layanan yang dibutuhkan. Selama program berlangsung, Gawi Gubuk sudah dilakukan di Desa Lendang Nangke Utara, Desa Jurit, Desa Sigar Penjalin, Desa Selebung, Desa Bangket Parak, Desa Bayan, dan Desa Jenggale.
hal-hal baik tentu kita coba untuk replikasi di wilayah lain. Misalnya di setiap desa tentu punya permasalahan masing-masing. Setiap desa juga memiliki inovasi, gagasan untuk mencegah pernikahan anak. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi contoh di tempat-tempat lain supaya pernikahan anak di Lombok Utara bisa kita tekan seminimal mungkin. Sementara itu, dari kegiatan yang telah berlangsung di 15 desa di Pulau Lombok, terdapat penerima manfaat langsung sebanyak 3.600 remaja dan anak. Keberlanjutan program kegiatan dalam intervensinya. Nah, itu kita lakukan. Nah, cuma tidak mungkin kita sampai sehari-hari, tiap hari ke sana. Dibutuhkan di bawah lingkungan sasaran. Siapa di situ? Ada perangkat desanya, ada tokoh di situ juga, ada lembaga di desa juga di situ. Nah, kalau konvergensinya di situ, kemudian akan efektif, tentu tentang pengawalan dan pengawasannya. Itu kalau menurut saya.